Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya! Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Semua bersuka cita karena Tuhan kita baik, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata,
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita punya rencana-rencana yang kita susun untuk masa depan kita. Tapi kadang apa yang sudah kita rencanakan tidak terjadi dalam hidup kita, yang akhirnya membuat kita kecewa. Tapi satu hal yang harus kita tahu dan kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang mempunyai rancangan terindah. Hanya Tuhan satu-satunya yang mempunyai jalan terbaik bagi setiap kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan adalah terus bersyukur sama Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Biar apa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu yang terindah bagi hidup kami Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan membawa hati kami. Kami mau terus bersyukur sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah, hanya Kau yang terindah. Mari sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita. Mari nyatakan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur
percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari yang bersyukur sama-sama nyatakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu, sebab rancangan-Mu yang terindah Tuhan. Selalu Tuhan Yesus. Mari panggil namanya Tuhan Yesus. Kau terindah Tuhan Yesus. Kau terindah. Hanya Kau yang terindah. Hanya Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti Allah kami. Sebab rancangan-Mu yang terbaik, sebab rancangan-Mu yang terindah bagi kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan Kami terus bersyukur padamu Kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji,
namamu, kami mau memuliakan namamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Jemaat Tuhan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh tos kanan kirinya bilang Tuhanlah kekuatanmu. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan semua. Sebab Dia sumber kekuatan setiap kita, amin. Mari sama-sama angkat suaramu. Come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari nyatakan dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Teman KBI versi nyatakan dengan iman. Katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dengan segenap hati kami nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sebab sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Yang percaya katakan amin. Mari yang percaya angkat suaramu, nyatakan. Kaulah kuat, perlindunganku. Katakan kaulah kuatku. Kaulah kuat, perlindunganku. Allahku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Mohon KBI versi. Mari lebih lagi, come on. Kaulah kuatku. Mari bersama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku.
ruangan ini saudara. Siap semuanya? Siap semuanya? Are you ready? Come on. Praise with the storm, praise with the rain, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you storm, praise 'cause you rain, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise. Praise 'cause you're sorry, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. Are you ready? Come on. Say, Praise the Lord, oh my soul. oh, 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 Praise the Lord, oh my soul. come on, say. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I give it a I try? won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I give it Come a on, say. I won't be quiet, my God is alive. How could I give Come it on, say, pray. Oh, my soul. Come on, shout hallelujah. Come on, say. Let everything, come on. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Shout hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Biarlah kami setiap jiwa-jiwa akan memuji-muji Tuhan. Sebab kami percaya ketika anak-anak Tuhan memuji Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat di tempat ini, di bangsa kami. Dan kami percaya Indonesia mengalami supernatural blessing. Setiap pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Mujizat demi mujizat pemulihan Tuhan jadikan, Tuhan nyatakan di setiap aspek kehidupan bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk masa transisi pemerintahan ini yang baru. Kami percaya Engkau akan terus memberikan keamanan, kelancaran, dan ketertiban. Setiap rancangan jahat musuh, setiap roh pemecah belah, kerusuhan, dan intimidasi sudah Tuhan hancurkan. Rancangannya Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan setiap program-program yang baik akan terus berjalan dan Engkau sempurnakan menuju Indonesia emas. Kami terus juga berdoa Bapak buat Bapak Presiden kami Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin serta seluruh pemerintahan yang ada saat ini. Engkau terus Tuhan tuntun pemimpin bangsa kami untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di akhir masa jabatannya dan mengatasi setiap permasalahan negara ini dengan kebijakan yang benar dari Allah Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko. Engkau terus memberkati hamba-Mu dengan kepekaan dan urapan ilahi yang dahsyat. Membawa api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa. Khususnya dalam konferensi Everyone Asia di minggu ini. Biarlah Tuhan acara ini merupakan trigger kebangunan rohani global. Terutama bagi the next generation
generation. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa hamba-Mu Tuhan dan keluarga besarnya dengan kesehatan yang terbaik. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga terus memberkati Gembala CK7 kami Dr. Rianto. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu dengan roh ilahi yang Allah saja Tuhan. Untuk dalam pelayanan dan pengembalaan di CK7. Membawa setiap pengerja Tuhan, jemaat Tuhan masuk menjadi murid, menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, memiliki karakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Apapun yang terjadi pada gereja ini maupun kehidupan hamba-Mu, Tuhanlah yang menjadi pembela. Engkau memberkati senantiasa Pak Yanto dan keluarga besarnya dalam perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sepakat berdiri untuk kebangkitan generasi Yeremia. Mari anak-anak muda, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, terimalah pencurahan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Tuhan akan pakai engkau lebih dahsyat lagi, masuk dalam kegerakannya. Engkau akan menjadi trigger kebangunan rohani bagi generasimu di dunia sekuler, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, ini seruan doa kami. Kami percaya dan kami sudah terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Semua diberkati amin. Amin. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di kanan saya, puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form itu jiwa baru dengan cara scan QR yang di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan news untuk beberapa minggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 7 Juli 2024, pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Gate, ibadah anak berkebutuhan khusus, Lead Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. I exalt thee.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang percaya Tuhan menyertai kehidupanmu, bolehkah saudara angkat tanganmu saudara? Bolehkah kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara? Percaya saudara, apapun yang kita alami hari saudara, ada Tuhan yang bersama dengan setiap kehidupan kita saudara. Satu kata untuk setiap kita saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Di setiap kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Amin. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Pada kata-kata saudara sama-sama kata, Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi saudara, bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Makasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kata, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Makasih Tuhan, ku percaya mendatangkan kebaikan. Mari yang percaya Tuhan ada saudara, angkat tanganmu sama-sama kata, Bapakku percaya. Oh, rancangan-Mu indah. Bapakku percaya. Sebab kami percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya, kami nyatakan, Bapakku percaya. Oh, rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Pada katakanmu saudara, mari katakan pada Tuhan, Bapakku setiap kami percaya penuh Tuhan Yesus.
Saudara, ada firman Tuhan berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, saudara, apapun musim kehidupanmu saudara, ingat sesuatu. Bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam setiap kehidupan kita. Mari katakan, Bapakku percaya rancanganmu. Kami angkat tangan kami, Tuhan turun tangan bagi kami. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan percaya Tuhan, Bapakku percaya. Amin. Rancanganmu hati kamu yang percaya Tuhan. Kau turut bekerja Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan iman Tuhan, kami percaya rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Dengan iman kami yakin Kau Tuhan mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, ketika kami mungkin datang dengan penuh kedukaan, mungkin kami datang dengan penuh sakit, mungkin kita datang dengan penuh banyak masalah. Tapi kami tahu Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan peduli atas hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah saat ini Tuhan kami mau duduk diam dengarkan dalam firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu yang jauh daripada sempurna Tuhan. Biarlah menjadi isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan, menjadi rema bagi semua. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami punya kekuatan, perlindungan, percaya dengan iman. Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih WL ya, yang sudah mengantar kita, pemusik dan semua singer. Luar biasa. Shalom. Kurang keras. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya bawakan sebuah tema judulnya value, ya, sebuah nilai Bapak Ibu ya. Ada seorang sekjen pertahanan Bapak Ibu. Dia mantan sekjen pertahanan, datang ke sebuah acara. Dia menjadi seorang pembicara. Jadi dia datang ke sebuah hotel, lalu dia mulai datang menghampiri panggung, dan dia membawa
buah gelas kopi, paper cup coffee. Ya. Jadi waktu dia mau berbicara akhirnya dia keingat sesuatu. Lalu dia taruh, lalu dia katakan, 1 tahun lalu saya datang ke tempat ini. Dan saya naik business class. Panitia memberikan saya business class, saya datang ke tempat ini, saya sampai di hotel, tas koper saya semua dibawain, diajak masuk hotel, check-in semua diurusin, lalu saya menuju ballroom ini, semua diurus, saya tinggal terima rapi. Dan saya ada di ruangan ini, tepat pada seperti hari ini. Lalu saya tanyakan, di manakah saya bisa minum kopi? Lalu saya diajak ke sebuah lounge. Di sebuah lounge itu saya diberikan secangkir kopi dari seramik, jadi keramik cup yang sangat bagus sekali. Keramik cup, ceramic cup. Hari ini dia bilang, saya datang naik taksi. Saya tidak dibawain kopernya, saya check-in hotel dengan sendirinya. Lalu sampai hotel saya menuju tempat ini, juga tidak ada yang menyambut. Lalu saya tanya sama panitia, di mana saya bisa minum kopi? Lalu panitia nunjuk, di ujung sana ada mesin kopi, silakan ambil sendiri dan inilah paper cup coffee yang saya dapatkan. Tahun lalu saya dapat ceramic cup coffee, luar biasa, bisnis kelas, koper saya dibawain. Karena apa? Karena saya adalah sekjen pertahanan. Tahun ini saya mantan sekjen pertahanan. Jadi saya tidak dapat secangkir kopi dengan keramik cup. Tapi inilah paper cup. Apa yang dia mau sampaikan Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu punya jabatan, waktu Bapak Ibu punya posisi, mungkin Bapak Ibu dapat privilege. Segala-galanya dapat, ya dihormati. Ya, sampai sebuah pertandingan kemarin sepak bola. Mantan ya pemain sepak bola yang sudah gol bikin nama Indonesia harum. 5 tahun lalu dia diajak ke panggung, dihormati, dipuji, di semua bersorak-sorai buat seorang pemain sepak bola yang menggolkan 5 tahun sampai 7 tahun lalu. Tapi tahun ini dia hadir dalam sebuah pertandingan, dia harus ngantri dari sama-sama dengan masyarakat umumnya. Dan dia duduknya di tribun. Siapa yang duduk di VIP? Artis, influencer, mereka yang gak cetak gol. Tapi kenapa? Karena mereka adalah artis. Karena mereka apa? Influencer. Atlet ini 5 tahun lalu dipuji orang naik ke panggung, dikasih bunga. 5 tahun kemudian, no. Itu adalah value dari manusia ke manusia. Itu adalah value yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu punya posisi, Bapak Ibu punya kekayaan, Bapak Ibu punya kedudukan, Bapak Ibu punya pengaruh. Diberikan privilege. Tapi sesungguhnya value manusia berubah ketika kita sudah tidak menjabat lagi. Ketika mungkin kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Orang tidak melihat kita lagi. Betul? Karena itu adalah value manusia. Ya, hari ini Bapak Ibu kita bicara soal value. Tentu kisah Alkitab sama. Seorang Daud, Nabi Samuel datang, dia diminta Tuhan untuk mengurapi. Ya, salah satu anaknya Isai. Datanglah Eliab, anak paling sulung. Perkasa, besar sekali perawakannya katanya, ganteng. Ini dia, tapi Tuhan bilang no. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, no. Ada yang lagi enggak yang lain? Samuel berkata kepada Isai, ayahnya Daud, inikah anak-anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal bang bungsu, tapi lagi mengembalakan kambing domba. Bayangkan, seorang ayahnya saja, mungkin value-nya Daud belum dinilai. Seorang Nabi Samuel juga melihatnya orang yang tinggi besar, yang dianggap seperti itu, yang diminta oleh Tuhan untuk diurapi. Bahkan Raja Saul ya berkata kepada Daud, enggak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Seorang Daud, Raja Saul anggap dia juga remeh, value-nya kecil. Ayahnya juga enggak menganggap dia sebagai orang yang mungkin ayahnya berpikir itu adalah orang yang akan diurapi Tuhan lewat Nabi Samuel. No, itu value manusia Bapak Ibu. Seringkali kita dalam pelayanan juga sama nih, komplain. Kenapa ya saya melayani Tuhan, saya enggak dihargai? Kenapa ya pendetanya enggak hargai saya?
Kenapa ya pengerjanya nggak hargai saya? Kenapa ya kita bertanya terus kenapa ya? Sesungguhnya bukan value itu yang Bapak Ibu harus dapatkan. Value yang benar bukan dari manusia. Karena apa? Karena sesuai firman Tuhan pasti itu kita tahu semuanya ya. Value yang benar adalah bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat depan mata, tapi Tuhan melihat hati. You are seen by God. Engkau berharga di mata Tuhan. Ini adalah value yang harus kita dapatkan. Amin. Karena value manusia bisa berubah. Waktu engkau hebat di atas, yes. Waktu engkau punya pengaruh, yes. Waktu engkau punya kedudukan, yes. Waktu engkau punya banyak mungkin berlimpah harta, orang sampai hormat, yes. Tapi waktu engkau jatuh, orang bisa berubah menilai kita. Value-nya kita bisa berubah ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah value pertama, sangat penting. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar dari seorang Ruth ya. Nah, sebelum saya sampai ke sana Bapak Ibu ya, saya kasih tahu dulu, Ruth ini arti nama Ruth adalah belas kasih. Dia dari bangsa Bani Moab. Jadi Moab ini adalah artinya juga benih dari Bapa. Ya, jadi Ruth artinya belas kasih. Saya baca firman ini. Ruth artinya belas kasih. Lalu benih Bapa adalah dari kata Moab. Ya, Moab. Jadi Moab ini adalah dari mana? Waktu Lot sama kedua anaknya keluar dari setelah Sodom Gomora, mereka lari ke Zoar. Tapi mereka juga takut, akhirnya mereka masuklah ke pegunungan. Di pegunungan, akhirnya dua anak yang wanita ini, dia membuat ayahnya mabuk, Lot. Sehingga mereka yang tua, anak yang paling tua wanita, ya, lalu tidur dengan ayahnya Lot, lalu menghasilkan anak. Yang kedua juga sama. Nah yang pertama, anaknya bernama Moab. Jadi ini dulu, silsilah dulu yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Nah, dari Moab ini tidak setuju sama Israel selalu. Moab ini selalu bertentangan sama Israel tentang menduduki Kanaan. Jadi Moab selalu melawan. Makanya ada satu tradisi, pria Moab tidak bisa menikah dengan istri yang dari Yahudi. Ya. Tapi kalau perempuan Moab boleh menikah dengan Yahudi. Ya. Prianya nggak boleh. Jadi ini sebuah tradisi. Nah, jadi kisah Ruth ini, dia ketemu dengan menikah dengan keluarga dari seorang ayah ibu namanya Elimelek dan Naomi. Elimelek dan Naomi, ini bicara sejarah dulu ya Bapak Ibu, biar ngerti dulu ya. Elimelek dan Naomi ini punya anak namanya ya Mahlon dan Kilion ya namanya. Mahlon menikah dengan Ruth, Kilion menikah dengan Orpa. Mereka mengalami kelaparan di Israel. Mereka pindah ke Moab semuanya. Tetapi sampai di sana belum lama Elimeleknya meninggal. Ya, jadi orang tuanya meninggal. Lalu tiba-tiba 10 tahun kemudian setelah mereka menikah, anak-anaknya si Mahlon dan Kilion juga meninggal. Sisanya tinggal Naomi dengan menantunya Ruth dan Orpa. Nah setelah itu Naomi dengar di Israel udah gak lagi kelaparan, dia mau pulang kampung balik lagi. Nah dalam setengah perjalanan dia ngomong sama Orpa sama Ruth, kalian pulang saja ke Moab, balik lagi ke asalnya. Karena saya gak punya apa-apa lagi, Naomi bilang. Saya ke Israel pun saya gak punya pencarian nafkah. Jadi suruhlah mereka balik ke Moab, mereka punya keluarga di sana. Orpa akhirnya nurut walaupun sempat berdebat. Tapi Ruth dalam kisah ini berkata begini, janganlah desak aku meninggalkan engkau, maksudnya Naomi. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Yang luar biasa Bapak Ibu. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Seorang yang tadinya kalau dia pulang ke Moab, mungkin dia bisa menikah lagi, dia punya di sana keluarga, di sini nggak punya. Tapi value yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, kenapa Ruth dicatat dalam Alkitab? Karena Ruth orang yang setia. Dia setia mengikuti Naomi. Walaupun Naominya susah. Kita sering dengar ya Bapak Ibu ya, wah lagi punya uang, temen banyak yang datang. Ya ngajakin makan, ngajakin ketemu. Lagi gak punya uang, kabur semuanya. Lagi punya kedudukan, banyaklah disamperin. Lagi hilang kedudukannya menjadi seorang mantan, hilanglah teman-temannya. Ya, karena apa? Tidak setia. Tapi Ruth kita belajar di sini, seorang yang sangat setia. Dia walaupun tahu si Naomi udah gak punya apa-apa. Nggak tahu lagi gimana, tapi dia tetap ikut si Naomi. Makanya kenapa di sini Tuhan mencatat kisah dengan kisah Ruth.
Jadi value Bapak Ibu dan saya bukan karena kita mau dinilai oleh orang lain, ya, tapi karena kita mau Tuhan memandang kita. Karena value dari Tuhan itu jauh lebih penting daripada manusia. Nah, selain itu Bapak Ibu, ya, Rut ini walaupun dia sudah ngikut nih, sudah, ya, tadi saya cerita belum ada pencarian nafkahnya, ya, tapi Rut ini bukan orang yang serba gratisan, tadi saya cerita, ya. Jadi dia tahu, ya, bahwa dia ikut Naomi, Naominya belum punya pekerjaan sehingga belum ada nafkahnya. Makanya dia bilang sama Naomi dalam kisah ini, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang, ya, dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi ini orang setia Bapak Ibu, tapi juga rajin. Ya, setia tapi juga rajin. Dia bisa aja bilang sama Naomi, dia mau ke sana, mau bantuin, mau ngambil jelai-jelai, ya. Tapi bisa saja sampai sana dia malas-malesan, duduk nyantai, ya. Tapi enggak, diketulis sampai dari pagi dia sibuk sampai enggak berhenti. Jadi seorang Rut ini orang yang setia dan juga rajin. Naominya ada enggak? Enggak ada. Kalau ada Naomi oke. Banyak di kita sama ya Bapak Ibu. Kita kerja, kalau ada bos semangat luar biasa. Kalau ada bos kita, paling sibuk. Kalau pelayanan juga sama ke gereja. Ada pendeta nih, sibuk supaya dilihat, saya melayani. Saya paling hebat, saya paling, luar biasa. Saya paling sekatan, saya paling sigap. Tapi kalau gak ada pendetanya, duduk aja diam. Kita juga sama sering begitu Bapak Ibu. Tidak setia, juga tidak rajin. Ya, kadang-kadang setia tapi tidak rajin. Tapi Rut orang yang setia dan rajin. Ya, seringkali kita gak setia juga sama apa? Sama pelayanan. Ya ini pelayanan. Gak ada duitnya. Ya ini pelayanan. Malah keluar duit. Ya ini pelayanan. Malah buang-buang waktu saya. Ya ini pelayanan. Gak ada dinilainya. Saudara, ada satu gereja, saya sungguh luar biasa, anak-anak konglomerat kerjanya apa di dalam satu pelayanan sebuah gereja? Markirin mobil, ngatur, P1 udah penuh belum? P2 udah penuh belum? P3. Anak-anak konglomerat. Saudara, kalau kita jadi orang yang setia sama Tuhan, ikut melayani Tuhan, gak ada duitnya, melayani. Keluar duit, juga melayani. Buang waktu, juga melayani. Ya. Jadi apapun itu namanya setia dan juga rajin. Nah Rut ini dicatat oleh Alkitab seorang yang sangat setia dan rajin. Ya, makanya dalam cerita Rut ini Bapak Ibu, value-nya dia tahu bahwa apa? Karena apa? Karena Tuhan itu memelihara hidupnya. Tuhan akan memelihara hidup kita Bapak Ibu, kalau kita ini benar-benar sungguh setia dan rajin. Amin. Saudara percaya itu? Tuhan pasti memelihara hidup saudara kalau saudara setia dan rajin. Apa yang kita bisa lakukan? Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita butuh kesetiaan dan butuh rajin ya di mata Tuhan. Tuhan ajar kita loh. Coba lihat sama semut ya yang dia terus mengumpulkan ya. Tuhan ajar kita jangan malas. Ya, ada di Amsal, ada di Pengkhotbah. Bagaimana kita sekarang belajar ya, dengan cerita dari Rut. Ya, dia seorang yang mau ikut Naomi, dia malah bekerja buat Naomi. Apa hasilnya? Dia menikahlah dengan Boas, seorang pengusaha kaya yang memperhatikan ya si Rut tadi. Karena dia lihat si Rutnya rajin. Tuhan buka jalan, seorang yang setia dan rajin, Tuhan kasih jalan. Saudara tahu silsilanya, tadi kenapa saya bercerita tentang kenapa Moab sama Israel. Mereka selalu gak pernah bisa berbau, tapi dalam ini Tuhan pakai Rut. Begitu dia menikah dengan Boas, anak yang bernama Obed. Obed mempunyai anak bernama Isai. Isai punya anak namanya Daud. Rut dipakai Tuhan. Dari seorang perempuan Moab, yang mungkin buat orang Israel mereka gak suka. Tapi Tuhan pakai loh. Kenapa? Setia. Kenapa? Rajin. Jadi Bapak hari ini kita punya value. Ya. Jangan pernah value-nya cuma mau dilihat orang. Bukan. Mulai dari diri kita. Apakah kita jadi orang setia ikut Tuhan?
Kalau ada untung mau ikut Tuhan, nggak ada untung nggak ikut Tuhan. Kalau kita ada lagi kerjaan banyak, ikut Tuhan. Kalau kerjaan sepi, nggak ikut Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar, ikut Tuhan tanpa syarat. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita kalau dengar nama Zakius, mikirnya pemungut cukai, orang yang jahat. Wah udah dah pokoknya pikiran kita pasti jelek sama si Zakius. Tapi Bapak Ibu tahu, nah Zakius punya arti namanya. Ya, namanya Zakius punya arti yang murni dan saleh. Itu namanya si Zakius punya arti. Ya, dan saya percaya kenapa itu? Tuhan punya planning nih sudah terhadap Zakius. Sudah di planning dari awal. Ya, jadi Zakius tuh kalau orang lihat dengar namanya dalam cerita ini pasti kita pun sama nih. Saya nggak baca Alkitabnya mungkin Bapak Ibu langsung mikir, oh iya Zakius pemungut cukai. Oh iya orang yang suka malak rakyat, oh tukang pajak dan lain sebagainya. Ya, tapi hari ini kita mau belajar luar biasa dari seorang Zakius. Saya bacakan. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai dan nah ini, ia seorang yang kaya. Satu, ya. Dua, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Tuhan bilang, kaya nih, tapi ada handicapnya, orangnya pendek. Ya, dia kaya tapi pendek. Tapi bagaimana Bapak bisa bercerita, dia bisa lakukan hal ini. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu manjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, Zakius ini orang kaya, ya, makanya di highlight. Tapi punya handicap, kekurangan, badannya pendek. Tapi luar biasa, dia bisa naik pohon itu, mendahului orang banyak. Kenapa? Karena dia punya niat dan dia punya usaha. Dia punya niat saja nggak ada usaha, sama aja orang punya niat, saya mau ke gereja nih, saya mau melayani Tuhan nih, tapi saya diem di tempat. Saya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita punya niat, saya mau melayani Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau lebih lagi, bergerak. Karena itulah yang kita dilakukan oleh Zakius. Saya mau lihat Yesus. Gimana caranya? Lari. Mendahului orang banyak. Handicapnya ada loh Bapak Ibu, pendek. Kita kadang-kadang suka apa? Menyalahkan judge kita. Bukan hanya sekarang value-nya yang kita orang lain nilai. Value-nya suka kita nilai diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri nilai apa? Nilainya rendah. Kita menilai diri kita rendah. Tuhan saya gak mampu. Tuhan saya gak punya ini. Saya gak kayak si A, comparison. Saya gak kayak si B. Selalu handicapnya kita ambil, kekurangannya kita, handicapnya kita bawa sama Tuhan. Padahal Zakius, handicapnya pendek. Tapi Tuhan bisa bawa dia. Dia lari karena dia punya niat. Dia punya usaha. Dia lari mendahului orang banyak. Dia melewati orang-orang itu. Menurut saya gak gampang. Orang kaya Bapak Ibu. Ya, yang paling susah orang kaya apa? Gengsi. Betul? Kalau udah kayaknya penuh, kadang-kadang OKB orang kaya baru lagi. Gengsinya tinggi. Apalagi seorang Zakius. Udah kaya, pejabat. Ya, tapi dia gak malu. Dia lakukan dengan niat usaha dia. Dia lari mendahului orang banyak. Nah waktu dia naik ke pohon ara, apakah dia berpikir Tuhan akan lihat dia? Belum tentu. Karena tujuan dia ke atas naik untuk lihat Tuhan. Ya, mungkin dia nggak berpikir apakah Tuhan bisa lihat dia. Karena dia berpikir dia yang penting buat dia mau lihat siapa sih Yesus. Ya kan? Tapi dia nggak pernah kepikir Yesus negor dia. Bapak Ibu sama kadang-kadang ya. Kita punya masalah tuh setinggi langit. Terus kita pikir udah gak mungkin lah masalah saya selesai. Gak mungkin Tuhan bisa tolong saya lagi. Masalah saya udah setinggi langit. Masalah saya sudah sedalam lautan. Udah kayak lagu ya. Setinggi, sedalam. Gak mungkin Tuhan bisa tengok. Mungkin Zakius mikir juga gak mungkin Tuhan mau bisa lihat ke atas. Kalau kita kalau lagi jalan masa kita lihat ke atas. Lihatnya lurus. Tapi emang Tuhan sudah punya planning. Waktu Yesus sampai ke tempat itu, ia lihat ke atas. Zakius turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakius mungkin kagetnya luar biasa. Tiba-tiba Yesus manggil, Tuhan melihat ke atas. Apa yang kita pikir tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Amin. Apa yang kita pikir Tuhan sulit sekali udah gak mungkin dah. Masalah saya udah segunung. No. Tuhan bisa lihat masalah saudara di atas dan di bawah. Sedalam apapun sudah punya masalah, Tuhan pasti tengok. Yang penting apa? Kita punya niat usaha cari Tuhan. Itu poinnya. Nah lalu
Zakius apa responnya? Segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Dia langsung segera turun. Saya yakin cepat-cepat dia turun menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu, kalau kita dipanggil, panggilan Tuhan pelayanan. Tuhan manggil kita Bapak Ibu dan saya pasti selalu tiap minggu apa? Beribadah, betul? Panggilan Tuhan yang paling dasar dah. Gak usah macam-macam, gak usah melayani di mimbar dulu, gak usah melayani di lain-lain dulu. Dipanggil Tuhan setiap minggu datang ke gereja beribadah. Apa respon saudara? Sukacita atau tidak? Ya, kalau sukacita, tunjukkan. Tunjukkan dari mana? Waktu muji nama Tuhan, jangan pelit, tepuk tangan. Ya, wah di sini Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku. Ya, ngomongnya juga ya asal ngomong, asal nyanyi, asal cuap-cuap. Artinya saudara tidak merespon panggilan Tuhan dengan sukacita. Zakius dipanggil dan dia kaget. Saudara dan saya sama kayak Zakius, kita bukan orang yang benar, betul? Kita dipanggil Tuhan, kita karena Tuhan mengasihi kita. Dia panggil kita, datang beribadah. Supaya kita duduk diam, memuji, memuliakan apa, mendengar firman Tuhan. Respon kita ada sukacita Bapak Ibu. Waktu Tuhan panggil kita, kasih kita pelayanan, hal kecil. Kayak tadi saya bilang, itu orang-orang waktu saya lihat mengatur mobil, itu anak-anak konglomerat saya dikasih tahu. Luar biasa mereka exciting, semangat, wah panas. Parkirnya mereka nungguinnya di outdoor, jadi panas keringetan. Tapi mereka atur mobil, ya pakai HT, oke sisa berapa di P2, sisa berapa di P3. Ini orang-orang merespon panggilan Tuhan dengan sukacita, walaupun berkeringat. Ya, mungkin dilihat orang ini anak pejabat, ini anak yang konglomerat si A, ini yang punya mungkin pabrik sawit, tapi dia melayani Tuhan. Karena apa? Usahanya mencari Tuhan. Panggilan Tuhan direspon dengan apa? Dengan sukacita. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya saudara, ngalamin gak semuanya begini? Baru mau pelayanan, baru ada aktif. Ya lu pelayanan, tiap minggu aja dagang lu, ya suka nipu. Ya pelayanan, ya sama lah punya kantor juga suka malak pajak, ya pelayanan. Yang judge apa? Orang-orang. Dia baru bersukacita nih si Zakius nih. Ada yang ngomong begini. Ya Tuhan, ngapain sih numpang di rumah orang berdosa? Ya, orang ini menjudge. Value-nya kita dijudge orang. Tapi apa yang Zakius lakukan? No. Karena apa? Karena Zakius tuh gak peduli dengan pendapat orang. No FOPO. Tahu FOPO sekarang ya? Fear of other people opinion. Ya, dia tidak ya. Kalau hidup kita Bapak Ibu selalu peduli sama orang-orang, percaya sama saya. Bapak Ibu seorang yang luar biasa, kaya luar biasa, miskin luar biasa juga tetap aja dijudge orang. Pintar luar biasa, bodoh luar biasa juga sama juga dijudge orang. Ya, punya kedudukan nggak punya kedudukan sama juga dijudge orang. Ada di mimbar ini pelayanan sama, pasti akan dijudge orang. Pasti akan terjadi. Zakius sama Bapak Ibu. Baru mencari Tuhan, pengen lihat Tuhan, yes. Tuhan manggil, wah sukacita. Datanglah godaannya. Ada yang bersungut-sungut sama dia. Saudara, kalau bicara FOPO pasti ada hal-hal lain. Saya mau putar video dulu, boleh nggak putar ya sebentar habis ini ya. Kita lihat sebuah toko Payless ya, diubah menjadi sebuah toko namanya Palesi. Palesi ini adalah seorang influencer fashion yang sangat terkenal. Toko Payless itu jual sepatu tahu ya, nggak mahal, di bawah 500.000 ada, di bawah 1 juta ada. Nah labelnya diganti Payless, nama tokonya juga diganti nama Palesi. Palesi ini yang harganya 300.000 jadi 30 juta, yang harganya 200.000 jadi 15 juta. Digantilah semua segala macam, cara display toko, merek sepatu semua dilabelin diganti. Kita lihat video sebentar boleh. We built a fake luxury store in Los Angeles and filled it with Payless shoes. The guests at our grand opening party had no idea. They're elegant, sophisticated. I just think it's so classy. And I could tell it was made with high quality material. These fashionistas actually paid $200, $400, and even $600 for Payless shoes. But you can get these same shoes at Payless for $19.99 or lower with our epic holiday deals. Why pay more when you can pay less? Ketika saudara peduli sama omongan orang, saudara akan jadi FOMO.
Ke gereja bajunya ini lagi. Ke gereja pakai sepatu itu lagi. 3 minggu lalu sama tuh sepatu. Selalu pasti dengar omongan orang. Aduh, handphone jelek banget. Orang-orang udah iPhone 15. Akhirnya FOMO. Aduh iya ya, orang lain udah hebat fashionnya. Bajunya rapi. Wah mereknya A, sepatunya B. Akhirnya pinjol. Ya, lalu karena FOMO. Karena kita peduli dengan apa yang orang omongin. Nah, tapi di other way Bapak Ibu, kita juga jangan jadi orang yang suka ngomongin. Ya, Tuhan Yesus bilang loh, betul gak? Siapa yang gak berdosa, ambil nih batu, lempar kepada perempuan yang berzina itu. Dia ngomong sama siapa? Sama ahli Taurat, sama orang yang ngerti akan firman Tuhan. Ambil, ada yang ngambil sebelumnya mereka, wah marah, mereka ingin menjudge perempuan berzina itu. Tapi begitu suruh ambil, gak ada yang ambil. Ya, kita kadang-kadang Bapak Ibu terlalu gampang juga menjudge orang. Kita malah yang suka ngomongin orang. Kita jadi orangnya yang suka malah ya, membuat orang jadi down. Ya, tapi hari ini saya percaya bahwa kita ya harus mengubah. Kita bukan lagi FOMO, harusnya betul JOMO. Joy of missing out. Thank you Lord, saya bisa punya baju. Thank you Lord, saya bisa punya sepatu. Thank you, saya bisa punya tas. Thank you, saya bisa sekolah. Thank you Lord, saya bisa kerja. Thank you. Everything kita say thank you sama Tuhan. Karena Bapak Ibu, waktu si Zakius, orang bersungguh-sungguh sama dia nggak bilang begini, udahlah Tuhan, forget everything and run. Udah deh Tuhan, nggak jadi deh, Tuhan nggak usah numpang di rumah saya. Udah, saya pergi. Forget everything, sebelumnya semangat mau ketemu Tuhan, cari Tuhan, udah lupain, saya pergi. Karena apa? Karena saya punya ketakutan ada orang ngomongin saya bersungut-sungut. Tapi dia lakukan apa? Face everything and rise. Dia hadapi itu, tapi dia bangkit juga. Tapi dia hadapi siapa? Dia nggak ngomong sama orang yang bersungut-sungut, bukan. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, dia nggak bicara sama orang yang bersungut-sungut. Tidak, itu namanya FOPO, karena saudara peduli dengan orang lain. Tetapi Zakius berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika sekiranya ada nih ya, jadi sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi waktu apa yang dilakukan? Dia face everything and rise. Ya, jadi fear-nya bukan fear-nya forget everything, tapi face everything and rise. Hadapi. Waktu orang judge Bapak Ibu dan saya, kita memang berdosa. Tapi itu urusan kita dengan Tuhan yang harus kita lakukan. Komitmennya saya sama Tuhan. Zakius komitmennya sama Tuhan. Oke, orang-orang itu memang menjudge saya. Memang saya pemungut pajak. Saya pemungut cukai. Tapi hari ini Tuhan, bersama Tuhan karena saya ingin mengembalikan setengah dari milik saya. Kalau ada orang yang kuperas, aku kasih 4 kali lipat. Itulah namanya face everything and rise. Tepuk tangan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu saudara hadapi, saudara memang dijudge orang, tapi hadapi itu dengan bersama Tuhan. Maka Tuhan bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia, poinnya, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan bilang, orang sakit, orang sehat nggak butuh dokter. Hanya orang yang sakit yang butuh tabib. Ya. Saudara dan saya, jangan bermegah kita seolah paling hebat, paling suci, paling kudus, paling luar biasa. Karena Tuhan menyelamatkan dan mencari orang-orang yang hilang. Ya, seperti seorang Zakius, dia menerima sesuatu yang luar biasa. Ya, ada value-nya, kenapa? Karena Zakius tahu Tuhan itu peduli sama dia. Tuhan panggil dia turun. Tuhan mau diam di rumah dia. God cares of you and me. Tuhan peduli sama Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena kita mau cari Tuhan. Karena kita mau dengan niat kita, usaha kita mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Ya, makanya ditulis sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tapi jangan stop di situ. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Waktu dia mendapatkan judge orang, ini pemungut cukai, orang berdosa, dia enggak ke sana, komitmennya sama Tuhan. Tetap dia lakukan karena dia tahu mungkin dia memang pernah dan sering memungut pajak dari orang-orang yang mungkin kecil. Makanya dia bilang setengah dari milikku Tuhan aku kembalikan. Itulah value-nya kita Bapak Ibu.
Di hadapan Tuhan, Tuhan tahu God care about you and me. Ya. Nah, Daniel Bapak Ibu, Daniel ini orang yang sangat pintar, ditulis 10 kali lebih cerdas. Punya pengetahuan, dia punya kepandaian, dia bisa mengartikan suatu mimpi, visinya. Luar biasa orang ini. Sepandai-pandainya dia, tetap ada orang juga judge dia. Makanya dia dijebak. Ya, dia dijebak Bapak Ibu, sehingga dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Waktu surat perintah ini untuk supaya ditangkap dia katakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Udah dibuat nih berarti ya. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atapnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti apa? Yang biasa dilakukannya. Waktu surat mau ditangkap ini, dia nggak yang biasanya 3 kali jadi 6 kali. Tetap dia lakukan seperti biasa. Bapak Ibu dan saya kita sering kali ya, betul nggak? Begitu ada masalah, aduh doa. Pagi, siang, sore, malam, maghrib juga doa. Apa juga doa, tiap hari doa. Pokoknya karena lagi ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak ingat Tuhan. Lagi banyak duit nih, lagi punya sesuatu, jabatan baru dapat naik, punya gaji naik, lupa sama Tuhan. Tapi Daniel, masalah ada, tidak ada masalah. Seperti yang biasa dilakukan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, nggak mudah, saya membaca ini juga, 3 kali sehari, berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Jadi kalau kita tiap hari punya masalah, saudara baru memuji nama Tuhan, ya memang nggak salah. Tetapi baiknya kita ya datang sama Tuhan, lagi punya masalah ataupun tidak masalah. Memuji memuliakan nama Tuhan, lagi punya masalah ataupun tidak punya masalah. Berlutut sama Tuhan, lagi punya masalah ataupun tidak punya masalah. Karena kita harus mengucap syukur. Ya, sebuah lagu yang saya ingat dari Melita, ya, mengucap syukur. Berdoa. Saudara gak punya masalah, mengucap syukur every day. Saudara bisa lakukan sesuatu, bisa punya nafas, bangun pagi nafasnya gak hilang. Bangun pagi nafasnya gak sesak. Itu juga mengucap syukur Bapak Ibu. Ya. Nah, ada seorang ya namanya Henry Parson Crowell. Kita tahu pasti produknya ya, Quaker ya. Jadi produk ini itu produk ya, jadi makanan pagi lah kalau waktu saya zaman masih kecil juga ya. Jadi bisa jadi makanan pagi. Hidupnya berubah karena ketemu 2 orang. Satu adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya bilang gini, Anda harus luangin waktu. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, si Henry ini punya ayah, umur 9 tahun ayahnya meninggal. Lalu dia juga punya penyakit namanya TBC. Jadi penyakitnya sudah, memang saat itu belum ada obatnya. Sehingga dia udah kehilangan arah. Ya, ketemulah seorang kepala sekolah. Luangkan waktumu, cari kehendak Tuhan. Luangkan waktumu, cari kehendak Tuhan. Terngiang dalam ini dia. Datanglah dia dalam sebuah ibadah, ketemu seorang penginjil, ya namanya Dwight Moody. Dwight Moody bilang begini, dunia ini belum melihat apa yang dapat dilakukan Tuhan bagi seorang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dunia ini belum melihat. Ada orang yang pasti Tuhan pilih karena dia menyerahkan hidupnya. Mulai hari itu 2 kalimat ini yang mengiang dalam hidupnya. Dan dia katakan sama Tuhan, Tuhan, always I put you first. Always put God first di bisnisnya dia. Dia menjadi seorang filantropis, membantu banyak yayasan, membantu banyak pendidikan. Dia menjadi seorang bisnis yang sungguh luar biasa sukses. Tapi dasarnya tetap dia bilang, always put God first. Dia tahu Tuhan yang melindungi pekerjaannya dia. Tuhan yang memberkati pekerjaannya dia. Seorang Daniel masuk gua singa, enggak kenapa-napa. Kenapa? Karena ya memang Tuhan adalah pelindungnya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Waktu saudara susah, waktu saudara sedih, waktu saudara enggak punya apa-apa, tidak ada orang bisa menolong. Ingat, Allah itu tempat perlindungan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Saudara, kata penolong dalam kesesakan. Ini satu buah lagu dari seorang ya adik kita ya Melita Sidabutar. Meninggal 8 April tahun ini. Ya, kembarnya meninggal 8 Desember ya di tahun 2020. Meninggal dengan cara yang sama. Tapi value dari seorang Melita, saya percaya luar biasa. Saya kenal dia dari sebuah Impact Music, dari labelnya. Ketemu dia,
Lalu setelah itu ya banyak saya menawarkan misalnya ada gereja minta pelayanan. Melita mau gak pelayanan di sini? Pasti jawabnya yes. Melita bisa gak di sini? Yes. Melita bisa gak di interview terakhir di Good News, kalau Bapak Ibu nonton terakhir itu wawancara yang saya juga gak tahu. Karena Good News coba menghubungi dia tapi mungkin salah hubungin. Sehingga katanya, Pak kok saya belum dapat jadwal. Saya bilang oke, saya hubungin Melita. Saya hubungin Melita, Mel mau gak diwawancara Good News? Bisa, selalu bisa. Gak pernah bilang gak bisa. Value seorang Melita meninggalkan sebuah yang buat saya juga, aduh saya kadang-kadang diminta pelayanan juga, bisa gak ya, ada apa ya nanti ya. Takut masih berpikir. Saya gak pernah WA Melita dijawab sama dia, tunggu ya om nanti cek dulu. Tapi dia jawab langsung. Waktu meninggal, ya, saya menginisiatif dengan Impact Music. Kita mau memindahkan makam Melisa dengan Melita. Di saat itu saya cuma sharing dengan beberapa orang. Tapi ada 2 hamba Tuhan yang merespon. Satu adalah Pastor Konrad Supit. Kedua adalah Pendeta Dr. Yanto Simko Putra. Kita boleh tepuk tangan buat beliau. Hatinya luar biasa, ya. Jadi pemakaman sehingga bisa ada di San Diego dua-duanya. Atas juga ya Tuhan menggerakkan Dr. Yanto dan Pastor Konrad Supit. Dan akhirnya bisa terjadi. Saya mengundang Pak Monstar dan Ibu juga Rinaldo dan Ronald untuk bisa ke depan. Saya akan tutup sebelum saya tutup 5 menit terakhir. Saya akan mengajak mereka untuk bisa kesaksian di tempat ini. Silakan naik Pak. Jadi kita boleh tepuk tangan mulai ya. Album yang kami buat akhirnya mendapatkan Emmy Award. Ya, album video kalau Bapak itu album mengucap syukur. Terakhir saya pengen bikin lagu penolong dalam kesesakan untuk bikin dari album dalam bentuk XR. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ya, nah hari ini sebelum saya tutup bagian terakhir, saya mengundang Pak Monstar dan Ibu, mungkin bisa memberikan sepatah 2 kata kesaksian, silakan. Saya tetap mendampingi di sini, setelah itu akan saya tutup nanti khotbah saya. Silakan Pak Monstar. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan atas apa yang kami alami seperti yang diceritakan Pak Rudi tadi. Kami mohon waktu sebentar bahwa kami ada di sini bukan karena kami mau menceritakan kesedihan kami, tapi kami ada di sini kami menceritakan bahwa di dalam kesedihan, di dalam keterpurukan kami, Tuhan Yesus selalu ada untuk menopang, membuat kami kuat. Karena kalau dipikir-pikir keadaan kami secara duniawi seakan-akan Tuhan itu kejam. Tetapi bagi kami Tuhan itu selalu ada bagi kami. Dia selalu ada menolong dalam kehidupan kami. Berawal kami punya anak 4, laki 2, perempuan 2, Rinaldo nomor 1, Ronald nomor 2. 3-4 kembar namanya Melisa, Melita. Berjalannya waktu mulai kecil kami dulu pelayanan di salah satu gereja. Anak-anak kami mulai kecil kami sudah bawa untuk memuji Tuhan. Dan kami ajari mereka untuk mengerti bahwa ikut Tuhan tidak sebentar tetapi melalui proses biar mereka lebih kuat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Berjalannya waktu tahun 2020, anak kami Melisa 20 Desember 2020 dipanggil Tuhan. Di situ kami merasa sangat terpukul dan kami sangat bingung bahwa kami berpikir kenapa ya Tuhan kok ini anak ceria, ini anak sehat, tetapi ikut Tuhan selalu, tetapi kok dipanggil ya. Di situ kami berlima terpukul dan kami saling menyalahkan diri masing-masing karena kami merasa ada apa yang salah. Berjalannya waktu, Melita, waktu itu memang mereka mulai kecil sudah latihan, sudah les untuk musik, les juga untuk vokal.
Melisa Melita waktu itu sering pelayanan di sekolah minggu, pelayanan juga di gereja kami waktu itu sebagai singer. Dan selalu sebelum khotbah selalu mereka duet. Dan waktu Melisa berpulang, Melita dibawa kakak rohaninya ke salah satu label rohani Impact Music. Waktu itu di dalam keterpurangan kami, Melita waktu itu sempat di sini beberapa kali untuk bersaksi bahwa yang penting kami jalan saja, jalanin apa yang Tuhan mau. Walaupun kami nggak tahu arahnya bagaimana, tapi kami tetap jalan dalam Tuhan. Yang membuat kami sampai saat ini berpikir bahwa Tuhan itu baik, tidak pada waktu itu, tapi kebelakangan kami berpikir Tuhan itu sungguh unik banget untuk membimbing kami, menjadikan kami semakin dekat untuk Tuhan. Karena apa? Melita itu seorang yang tidak pede. Melita itu selalu kakaknya gitu. Melisa yang selalu dianggap lebih baik. Tetapi Tuhan angkat dia melalui lagu seorang pencipta lagu yang dibawakannya waktu itu dari Impact Music yang dinyanyikan judulnya Penolong yang Setia. Di situ waktu itu salah satu, kami nggak tahu, tapi menurut Impact Music salah satu lagu rohani yang pernah trending di Indonesia. Belum pernah ada lagu rohani yang trending menurut mereka. Itu salah satu penyertaan Tuhan. Itu Januari, Desember 2020 kakaknya berpulang, di Januari lagu dia trending. Dia bilang hanya Yesus penolong yang setia, sementara dia tidak merasakan pertolongan Tuhan Yesus. Itu omongan dia. Ternyata memang Tuhan menolong dengan caranya yang unik. Di situ Tuhan menolong kami. Dia merasa dipeluk Tuhan. Kadang kita mikir gimana caranya dipeluk Tuhan. Ternyata kami juga bisa merasakan bahwa di dalam kesedihan kami, di dalam kehancuran kami bisa merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan bisa memeluk kami. Akhirnya berjalannya waktu, tahun 2023, mohon maaf kalau tidak lengkap semua saya ceritakan, atas kebaikan hatinya Pak Rudi dengan Impact Music, Melita dibuat satu ide oleh Pak Rudi bahwa ini Melita harus dibuat satu video klip ya Pak ya. Di salah satu tempat, semua itu oleh kemurahan Tuhan, kebaikan hatinya Pak Rudi, gratis Bapak Ibu. Pak Rudi yang fasilitasi semua dengan semua alat yang Pak Rudi buat. Tuhan tidak pernah berhutang. Pendek cerita tahun 2023, apa yang Pak Rudi buat itu Tuhan bayar dengan suatu kebanggaan, sukacita bahwa Tuhan baik, bahwa salah satu Melita tidak siapa-siapa, dia hanya junior yang tidak pede, yang gagal idol, tapi dia bisa menjadi salah satu, bukan salah satu-satunya penyanyi rohani terbaik tahun 2023 yang mendapatkan anugerah Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kami berterima kasih juga ke Pak Rudi yang sungguh memperhatikan Melita. Pak Rudi ini sebetulnya sudah menganggap Melita itu anak karena gimana ya? Karena kebaikan Tuhan. Jadi kami berterima kasih Pak Rudi untuk semua kebaikannya. Berjalannya waktu tahun 2024 ini, tanggal 8 April 2024, Melita berpulang. Waktu Melita berpulang, kami bingung. Kami tidak punya apa-apa. Dan waktu itu Melisa ada di daerah Bekasi. Saya hanya berpikir bahwa Melita akan saya timpakan ke kakaknya. Karena kami tidak punya apa-apa, tidak punya, bingung saja gitu loh. Tetapi puji Tuhan di gereja kami, Ibu Gembala kami telepon, Pak, Bapak jangan berpikir macam-macam, semua biaya untuk Melita, karena di gereja kami juga Melita sangat disayangi, termasuk di gereja CK7 ini. Bapak nggak usah mikir, itu semua nanti kami biayain. Saya bilang, iya Bu, entar Melita taruh mana? Padahal pikirannya Melita itu harus di San Diego. Saya bilang, Melita di Pedurenan Bu. Saya mau timpakan ke kakaknya. Oh iya, kami ikut keluarga saja. Tapi berjalannya waktu,
kami dapat kabar bahwa Melita harus San Diego. Saya bilang, nggak mungkin, nggak bisa. Masa satu di sana, ini kembar. Saya berpikir. Jadi pas waktu itu hari Senin tanggal 8, Melita berpulang di Carolus. Saya ketemu dengan Pak Rudi datang untuk melihat kami di sana. Pak Rudi hanya bilang begini, Pak, kalau perlu apapun, perlu uang, ngomong ya. Saya bilang, saya nggak mikir apapun. Baik Pak, makasih. Dan saya lalukan gitu aja, karena saya nggak berpikir, karena saya pikir Melita itu udah nanti bareng kakaknya. Tapi berjalannya waktu, Melita harus di San Diego, dan itu dibiayain oleh gereja kami. Saya berpikir, saya ingat bahwa Pak Rudi pernah bilang, karena saya dekat ke Pak Rudi, saya nggak malu-malu, saya bilang ke Pak Albert yang punya IMF Musik, Pak, saya bingung, saya tidak punya uang, bahwa Melita harus di San Diego, tapi Melisa di Pedurenan. Saya nggak mau Pak, kalau memang boleh biar Melisa juga bisa bareng di San Diego. Karena saya pikir itu kan mahal Bapak Ibu, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang, saya nggak punya dana untuk itu. Kami jadi bingung, kami apa segala macam. Berjalannya waktu Pak Albert komunikasi dengan Pak Rudi. Nah itulah kebaikan Tuhan, tidak ada berapa lama, nggak ada sejam sepertinya. Saya langsung dapat info bahwa Pak, oke, nggak masalah. Saya ditanya biayanya berapa, sekian. Oke, nggak masalah, bisa. Waduh, puji Tuhan, saya nangis itu. Tuhan, kok ada rasa dalam kesedihan, ada rasa sukacita di situ. Tuhan unik banget ya buatnya gitu. Terus kami tahu bahwa berita itu, bahwa Pak Rudi yang istilahnya menyebarkan info itu ke hamba-hamba Tuhan, seperti tadi yang dibilang bahwa salah satu yang berbaik hati yang kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Yanto, Gembala Sidang tempat ini, kami sungguh sangat berterima kasih atas kebaikannya. Memang beberapa kali beliau pernah ketemu, dan terus terang tadi saya terutama sangat terharu dan nangis mulai awal sampai tadi. Saya masih ingat Melita di sini. Dia kesaksian pujian untuk memberkati Tuhan. Terima kasih untuk supportnya Bapak Ibu, jemaat CK7 di Kemayoran ini atas semua dukungan doa dan kebaikannya terhadap kami. Dan Pak Yanto juga, bahwa kami tidak sendiri, bahwa kami ada anak-anak Tuhan seperti tadi yang dikotbahkan Pak Rudi, bahwa memang harus begitu anak-anak Tuhan. Kebaikannya itu tidak sementara, tetapi kebaikan itu akan Tuhan catat nanti untuk kita dapat menerima mahkota kehidupan di sorga. Amin. Untuk itu kami sekeluarga, bahwa Melisa bisa ke San Diego atas kebaikan hatinya dari Pak Rudi, Pak Yanto, dan Pak Abraham Supit. Kami sekeluarga sangat berterima kasih, karena itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang memakai beliau untuk bisa menolong kami. Itu kami keluarga sangat berterima kasih, biarlah Tuhan yang selalu menolong, menopang gereja ini dan memberkati, dan kami juga tetap kuat dalam Tuhan, bahwa kami ingat bahwa Melita bilang hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Mungkin dari sebelum terakhir Ibu ada 1-2 menit bisa Ibu sampaikan. Puji Tuhan untuk bisa berdiri saat ini di sini. Karena kehilangan 2 anak itu sangat sakit. Sangat sakit. Melita itu kembar, dan mereka gak pernah dipisahkan dari lahir. Mereka itu hanya pisah pas mengikuti Indonesian Idol. Setelah Melisa berpulang, saya pikir itu jalan-jalan Tuhan ya Pak. Yang gak pernah kami pikirkan, waktu itu kami kena COVID. Tapi di saat kami terpuruk, kami ditinggalkan anak kami secara mendadak.
Yang kami rasa, terutama saya sendiri sebagai mama, saya bawa anak-anak saya dari kecil untuk Tuhan. Saya ajarin mereka pelayanan. Di pikiran saya, anak saya pasti panjang umur. Anak saya pasti diberkati. Karena saya ingat perintah kelima. Tapi yang terjadi, malah Melisa dibawa di usia 19 tahun 11 bulan. Kami terpuruk, terutama saya sangat terpuruk waktu itu. Saya banyak protes ke Tuhan, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan mengangkat kembarannya, Melita, menjadi penyanyi rohani yang sungguh-sungguh kasih hatinya untuk Tuhan. Dan di tempat ini, saya ingat Melita ada 3 kali ya. 3 kali Melita di tempat ini, dia selalu menyaksikan Melisa. Bagi saya itu memang sangat sakit. Saya harus membayangkan anak saya di bawah tanah, satu di sini. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Setelah kejadian Melita juga pulang ke surga. Saya mendengar dan saya beberapa kali mengikuti, pernah beberapa kali buka sosial media. Banyak jiwa kembali ke Tuhan, banyak orang-orang yang semakin serius mencari Tuhan. Saya pikir, ya sudah saya ikut Tuhan saja. Tuhan saya mau bawa kami kemana kami ikut. Tuhan mau pakai anak saya untuk menjadi saksinya. Dan saya ikut. Karena mujizat banget untuk bisa berdiri saat ini. Saya percaya banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang mengasihi kami, banyak hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mendoakan kami supaya kami kuat. Terima kasih buat semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah kesaksian. Terima kasih sekali lagi Pak Mosar sama Ibu, ya, dan Rinaldo dan Ronald juga terima kasih. Tuhan memberkati Ibu ya. Terima kasih puji nama Tuhan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kesaksian. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan terlebih dahulu. Saudara, kalau bicara perlindungan Tuhan, Tuhan melindungi pasti keluarga Melita. Tuhan melindungi kita semuanya. Saudara, ada sebuah cerita terakhir tentang Starlink, kita tahu ya. Starlink ini Elon Musk kirim satelitnya dekat dengan bumi, jaraknya cuma 549 km. Ada satelit lain sudah sampai 999, jauh banget. Ada yang 3000 km jauhnya. Tapi kenapa Elon Musk bikin dekat? Karena apa? Supaya sinyalnya kuat, supaya lebih banyak sekali bandwidth yang bisa dibawa, jadi lebih cepat pasti internetnya, tidak ada latency. Dia bikin dekat dengan bumi. Dan tapi dia harus lakukan lebih dari itu, bukan hanya dia dekat dengan bumi. Dia harus bikin jumlahnya banyak, mengelilingi bumi ini. Jadi ada 5.000 satelit sekarang dia sudah kirim ke atas ruang angkasa. Supaya apa? Supaya bisa mengcover satu bumi ini untuk tujuannya bisa mendapatkan satu layanan jasa dari komunikasi, internet. Adanya adalah sebuah panel ini yang diarahkan kepada satelit, Bapak Ibu. Saudara, hari ini kalau kita bicara, Tuhan Yesus ada di mana-mana, betul? Tuhan Yesus ada di dekat kita di tempat ini. Tuhan Yesus ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ada juga dalam hati kita. Tapi pertanyaannya apakah seperti sebuah satelit yang dekat dengan bumi, makin dekat makin kuat. Tapi apakah kita mau seperti Zakius, cari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Ya kita mau dekat sama Tuhan. Karena begitu kita dekat sama Tuhan, yang terjadi adalah apa? Kita tahu Tuhan punya kekuatan buat hidup kita. Yang Tuhan punya segala-galanya, hanya dekat kepada Tuhan maka kita kuat. Tapi kalau kita menjauh daripada Tuhan, karena kita sering komplain, kita taunya ada Tuhan, Tuhan akan lewat. Tapi seolah kita menjauh, sehingga kita nggak sadar sebenarnya Bapak Ibu, yang paling utama dalam sebuah value hidupan kita, seperti seorang Melita, dia menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya. He is our salvation. Ini yang paling penting, mendekatlah sama Tuhan.
Karena kita tahu akan jadi kekuatan bersama Tuhan. Karena kalau kita menjauh dari Tuhan, kita makin jauh, kita makin gak sadar. Ada value yang Tuhan sebenarnya sudah lakukan buat kita. Kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan peduli sama kita, Tuhan care sama kita. Makanya selalu terus ya seperti seorang Zakius, lari kepada Tuhan, naik ke atas pohon, mendekat kepada Tuhan. Karena kita tahu, Mazmur 62 ayat 2, He is our salvation. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Grand value kita itu sesungguhnya adalah Dia penyelamat hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita pakai diri Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita adakan satu pujian sebagai penutup kita ya, karena sudah waktunya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan dengan iman, ku ingin selalu Tuhan bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita dudukkan kepala Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah penyelamat hidup kami. Menjadi suatu grand value dalam hidup kami. Kami berharga di matanya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pedulilah itu hidup kami. Ajar kami terus Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Penyelamat hidup kami, belajar kami menilai harga dirinya kami, value-nya kami. Karena kami tahu value kami sangat luar biasa di mata Tuhan. Tuhan kami berdoa buat seluruh pengerja tempat ini, hamba-Mu Pendeta Dr. Yanto Singko Putra, Tuhan berkati seluruhnya dengan keluarga besarnya, juga berkati para hamba pengerja tempat ini, dan semua Tuhan yang bertugas, semua yang melayani Tuhan, Tuhan berkati juga khususnya jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan juga memberkati dan melindunginya, menjaganya, dan menyelamatkannya bagi kita semuanya. You are our salvation Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBPRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Evangelis Rudi Hidayat, beserta kesaksian yang memberkati kita semua, keluarga almarhum Melita Sidaputar. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan, mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Para pengerja akan segera membantu. Baik, yang siap menjadi berkat, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk arahkan kepada Evangelis Rudi Hidayat. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, kami berdoa bagi Evangelis Rudi Hidayat. Tuhan jaga dan pelihara dia, usaha, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Semuanya ada dalam kasih setia Yesus Kristus. Keluarganya senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan Pak Rudi Hidayat Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kini saatnya hamba berdoa bagi jemaat yang ada di tempat ini. Mereka yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terbeban berat Tuhan, oh Yesus, berikan jalan keluar yang terbaik. Dan mereka yang terikat dengan dosa, saat ini Tuhan Yesus mematahkan semuanya dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kini saatnya saya undang semua jemaat, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu ke Allah Bapa untuk terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Shalom saudara. Visi Everyone yang kita terima melalui Empower 21 oleh Gembala Jemaat Induk bahwa hingga tahun 2033, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan Yesus, merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Karena untuk setiap orang dapat berjumpa dengan Yesus, maka perlu ada orang lain yang menjangkau dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Everyone needs everyone. Namun, bagaimanakah caranya supaya setiap orang di bumi ini dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana terang Injil dapat memberi pengaruh secara global, sehingga setiap umat manusia dapat merasakan pertemuan autentik dengan Tuhan Yesus. Setiap orang, everyone, yang telah menerima terang Tuhan melalui Yesus, diminta untuk menjadi terang bagi dunia, sehingga memungkinkan orang lain mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Ada 3 langkah yang perlu kita ambil agar terang Tuhan dapat bersinar melalui kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak hanya berarti mengaku sebagai orang Kristen atau rutin menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga sungguh-sungguh meneladani hidup Yesus di dunia ini. Saat kita setia mengikutnya, kita akan menjadi saksi terang yang menyala di tengah-tengah dunia yang gelap. Hal ini akan membuat orang-orang lain melihat bahwa kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan terang yang berbeda. Yang kedua, kita perlu menjadi terang dengan hidup di dalam kasih, seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita tidak dapat mengaku bahwa kita hidup di dalam terang jika kita tetap hidup di dalam kebencian atau ketidakpedulian. Hidup dalam terang Tuhan memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan kasih-Nya. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi kita untuk memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk memberikan pengampunan kepada mereka yang mungkin kita benci. Melalui tindakan kita yang penuh kasih dan pengampunan, orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan, yang pada gilirannya akan menarik mereka untuk merasakan kasih-Nya yang sejati. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kasih, bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang memulihkan? Yang ketiga, kita perlu hidup bijaksana dan berintegritas. Efesus 5 ayat 13-16. Hal pertama yang dunia lihat adalah bagaimana cara kita hidup. Dunia akan menyaksikan dan menghakimi kita berdasarkan bagaimana kita memandang kehidupan, mengatur waktu dan keuangan, membangun relasi dengan orang lain, dan bahkan bagaimana cara kita merespons masalah atau konflik. Saat kita memilih hidup takut akan Allah dalam segala aspek kehidupan, maka Dia akan menunjukkan penyertaan dan pembelaannya, sehingga
dunia akan melihat kita bukan saja berkemenangan karena pembelaannya, tetapi juga memiliki hidup yang bernilai. Itulah yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada terangnya yang bercahaya di dalam kita. Tentu, kita tidak dapat melakukan ketiga hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu sosok pribadi yang memberdayakan kita untuk terus konsisten bercahaya, yaitu Roh Kudus. Api Roh Kudus tetap harus dijaga menyala dalam hidup kita, supaya terang kita tidak padam. Artinya, saat kita menjaga api Tuhan tetap menyala, maka kita terus dimampukan untuk menjadi terang melalui kehidupan kita. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Selain itu, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian untuk menyampaikan Injil, baik melalui kesaksian hidup kita maupun secara verbal atau langsung. Roh Kudus akan menempatkan kata-kata Injil di bibir kita yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Ketika kesempatan itu tiba, kita harus merespons dengan taat dan mulai memberitakan Injil. Dengan demikian, setiap orang dapat mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Injil. Jika setiap orang yang beriman bersinar dan menerangi dunia dengan cahaya Tuhan dalam hidupnya, maka visi everyone akan menjadi kenyataan. Saatnya bagi kita untuk tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Masih banyak jiwa-jiwa di dunia yang hidup dalam kegelapan dan menantikan cahaya Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit dan jadi teranglah. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.